Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Sultan Pradana. Oke, hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi mengenai contoh-contoh masker yang dapat digunakan untuk pencegahan COVID-19 Corona. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama di sini ada masker kain. Jadi masker kain di sini ada banyak tipenya. Yang saya pegang sekarang ini adalah salah satu contoh masker scuba yang saat ini banyak dijual. Untuk masker ini sebenarnya agak kurang efektif ya, karena di sini ada hanyalah satu lapisan saja, lapisan yang sangat tipis. Jadi untuk filtrasinya hanya mampu menyaring kuman tidak lebih dari 3%. Untuk lebih efektif sebenarnya kita bisa membuat atau memilih masker kain yang 2 layer. Kemudian kita bisa letakkan tisu di tengah-tengahnya, jadi akan sedikit memberikan perlindungan untuk mulut dan hidung jika dipakai dengan benar. Kemudian yang kedua di sini ada masker bedah. Masker bedah sendiri di sini terdiri dari 3 lapisan atau kita bisa sebut 3 lapisan. Yang pertama di sini lapisan yang terluar untuk percikan air, kemudian lapisan kedua gunanya untuk menyaring kuman dan kotoran, dan terakhir yang ketiga untuk menyerap cairan yang berasal dari pemakai masker itu sendiri. Ini namanya masker bedah. Jadi penggunaannya dapat menyaring kuman hingga 40 sampai dengan 75% jika digunakan dengan baik dan benar. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Di sini sebenarnya ada beberapa. Di sini ada yang bentuknya karet seperti ini. Jadi tinggal dipakaikan saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian di sininya ada seperti kawat kecil. Kawat kecil untuk menutup bagian hidung. Jadi dia membentuk seperti ini untuk mengurangi udara atau oksigen untuk penyemaran masuk ke hidung. Ini untuk karet, dan yang ini untuk yang dalam bentuk tali. Sama saja sebenarnya, cuma yang ini lebih kita dapat sesuaikan ikatannya. Kemudian bisa digunakan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang menggunakan hijab, biasanya gunakannya seperti ini. Penggunaannya sama, cukup diikat seperti ini dan kemudian di belakang seperti ini. Jadi disesuaikan hidungnya bagaimana nyamannya. Oh ya, lupa ya, tadi saya informasikan kalau yang seperti ini biasanya banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Sekarang harganya berkisar dari 10 sampai 20 ribu, tergantung kualitas, ketebalan, dan berapa lapis. Ini cuma contoh aja, ada banyak jenis masker kain yang sekarang beredar di masyarakat. Kemudian kalau yang ini sekarang memang agak sedikit langka, jadi harganya berkisar antara 8.000 sampai dengan 10.000. Nah, tergantung di mana tempat beli ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah masker N95. Ini yang saya pegang ini, yang merek One Med, masker N95. Untuk yang ini proteksinya bisa melindungi sampai dengan 95%. Bentuknya seperti ini, jadi bahannya agak sedikit keras ya, tebal ya. Oke, kemudian ada lapisan besinya. Besi di sini untuk sama seperti tadi. Jadi untuk membentuk hidung, di sini untuk menutup rapat bagian hidung. Cara pakainya di sini seperti ini, sama seperti tadi, hanya karetnya di bawah seperti ini ya, belakang seperti itu. Oke, kelebihannya ini adalah seperti yang saya bilang tadi, daya filtrasinya bisa sampai 95%. Hanya saja di sini karena bahannya yang memang
pilihan yang memang lebih bagus dari masker-masker yang ini tadi. Jadi harganya bisa capai 60 sampai 95.000. Tergantung merek juga ya. Kemudian kekurangannya, dia untuk orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan ini biasanya agak sesak karena di sini sangat rapat sekali. Kemudian karetnya memang agak kencang sedikit. Jadi kalau nggak biasa pakai ini, kadang-kadang bisa sesak. Kemudian yang ini bersama ya, bersama ini juga termasuk sejenis dengan N95. Ini tipenya FFP2. Biasanya dalam kode seperti ini made in China. Ya, nah kalau ini versinya berbeda, saya buka dulu ya. Ini filternya juga sama, dapat menyaring sampai 95%. Cuma ini dia sedikit lembut dan bentuk karetnya ke samping. Jadi kalau yang ini tadi kan ke atas seperti ini. Nah yang ini ke samping, jadi lebih nyaman. Bahannya juga lebih lembut, tapi tidak mengurangi efektivitas masker itu sendiri. Tinggal perbaiki. Biasanya untuk kita yang berkacamata, biasanya kita perlu sesuaikan di sini. Semua tertutup, lebih nyaman. Hanya saja harganya memang lebih mahal, tapi untuk efektivitasnya sangat bagus. Oke, itu dia review atau sekedar sedikit informasi mengenai jenis-jenis masker yang bisa kita gunakan untuk pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kalau ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.